Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 25, Zuhud terhadap dunia. Pada tanggal 19 Zulhijjah 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi salam bahwa apabila ia mencium bau yang sedap, maka ia menutup hidungnya seraya berkata, "Ini adalah bau dunia yang akan menjadi hujjah atas diri kalian. Wahai orang yang mengaku zuhud dengan ucapan dan perbuatanmu. Kalian telah mengenakan pakaian orang zuhud, tetapi hatimu masih dipenuhi cinta dunia. Apabila engkau menanggalkan pakaian zuhudmu itu, maka yang akan nampak adalah rasa cinta dunia yang ada di dalam hati kalian. Dan ternyata cinta dunia yang ada pada hatimu lebih besar dibandingkan dengan cinta dunianya seorang munafik tulen. Orang yang benar-benar zuhud, baginya dunia akan datang dengan sendirinya, sehingga lahirnya nampak mengambil dunia, tetapi hatinya dipenuhi dengan sikap zuhud terhadap dunia dan terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih zuhud dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya. Meski beliau pernah bersabda, "Aku dijadikan menyukai 3 hal dari dunia, wewangian, perempuan dan dijadikan kesejukan mataku dalam sholat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai itu semua disertai sikap zuhud terhadapnya dan juga yang lainnya. Karena semua yang beliau suka itu telah ditetapkan menjadi bagiannya berdasar pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau peroleh merupakan buah dari ketaatannya mengikuti segala perintah. Barang siapapun yang memperoleh bagiannya dengan cara seperti itu, masih termasuk dalam ketaatan walaupun hidupnya dipenuhi oleh dunia. Wahai orang yang zuhud di atas kebodohan, dengarkanlah, jujurlah, dan jangan berdusta. Belajarlah tentang masalah ini sehingga engkau tidak lagi menolak takdir akibat kebodohan kalian. Setiap orang yang bodoh hanya mengikuti pandangannya sendiri, selalu menerima bisikan hawa nafsu dan setan. Dia adalah hamba iblis, dia mengikutinya dan menjadikan iblis sebagai gurunya. Wahai orang yang bodoh, wahai orang munafik, betapa gelapnya hati kalian, betapa busuknya bau kalian dan betapa banyaknya igauan kalian. Bertaubatlah dari apa yang tengah kalian geluti, janganlah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintainya. Jangan pernah menentang mereka dalam mengambil bagian-bagian itu, karena mereka mengambil bagiannya berdasarkan perintah bukan karena hawa nafsu. Mereka memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan kerinduan yang mendalam dan sikap zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Mereka berpaling dari segala sesuatu, tetapi mereka berhak mendapat bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh ilmu, sehingga mau tidak mau mereka harus menerima bagiannya. Ujian paling besar atas mereka adalah berdirinya mereka pada dunia, keterlenaan mereka di dalamnya dan penglihatan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berdusta terhadap mereka. Wahai muridku, tinggalkanlah berbicara dengan makhluk selagi engkau berdiri dengan nafsu dan keinginanmu. Matilah dari pembicaraan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menghendaki kamu untuk sesuatu, Dia akan menyediakanmu untuknya. Apabila Dia menghendaki, Dia akan menyebarkan untukmu dan menjadikan engkau ahli dan meneguhkanmu di dalamnya. Biarkanlah Dia yang memperlihatkan, bukan dirimu. Serahkan dirimu, ucapanmu dan seluruh keadaanmu kepada kekuasaannya dan sibukkanlah dengan amal bersamanya. Beramallah tanpa banyak bicara dan ikhlaslah tanpa riya. Tauhidlah tanpa kemusyrikan, sunyi tanpa ramai, dan batin tanpa lahir. Sibukkan batin dengan mengukuhkan niat, engkau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisyaratkan kepadanya dengan ucapanmu, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah, 5. Ungkapan tersebut ditujukan kepada yang hadir di hadapanku. Wahai orang yang mengenalku, wahai orang yang dekat denganku dan menyaksikanku, berbicaralah kepadanya dengan cara seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu." Hadis riwayat Muslim. Wahai muridku, sucinya hatimu adalah dengan memakan makanan yang halal, maka engkau dapat mengenal Tuhanmu. Bersihkanlah suapan, kehangatan dan hatimu sehingga engkau menjadi orang sufi. Kata tasawuf diambil dari kata esyafa, bersih atau suci. Wahai orang yang mengenakan pakaian wol,
Seorang yang benar-benar sufi, dia mensucikan hatinya dari segala sesuatu selain dia. Sufi tidak cukup dengan mengenakan pakaian wol, menguningkan wajah dan mengumpulkan banyak tanda kemudian bercerita tentang orang-orang syalih yang menggerakkan jari jemarinya ketika membaca tasbih dan tahlil. Akan tetapi seorang sufi haruslah benar-benar dalam mencari al-haq azza wa jalla, zuhud terhadap dunia dan mengeluarkan ketergantungan terhadap semua makhluk di dalam hatinya, serta menyucikannya dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla. Seorang ahli sufi mengatakan, pada malam hari aku berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau mencegah sesuatu yang memberikan manfaat bagiku dan tidak membahayakanku. Aku mengulangi doa itu beberapa kali sehingga aku tertidur. Kemudian di dalam tidurku aku melihat seseorang berbicara kepadaku, dan kamu juga jangan menghalangi orang melakukan sesuatu yang berguna bagimu dan cegahlah orang yang akan melakukan sesuatu yang membahayakan bagimu. Perbaikilah hubungan kalian dengan Nabi kalian. Barang siapa yang benar-benar mengikutinya, maka telah benar hubungannya. Adapun perkataan kita yang menyatakan, aku adalah bagian dari umat beliau, tetapi tidak mengikuti sunnahnya, maka itu sama sekali tidak berguna. Apabila engkau menjadikan perkataannya dan perbuatannya sebagai teladan, maka engkau akan bersama beliau di akhirat kelak. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr, 7. Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan jauhilah apa yang dilarang untukmu, maka engkau akan dekat kepada Tuhanmu di dunia dengan hatimu dan di akhirat dengan ruh dan jasadmu. Wahai orang zuhud, tingkat kezuhudan MU masih harus diperbaiki, zuhudmu masih disertai hawa nafsu dan keinginan bahkan kamu mengikuti pendapatmu sendiri. Ikutilah langkah kaki orang yang marifat, para guru, para ulama yang mengamalkan ilmunya dan berusaha menghadapi manusia dengan nasihat tanpa ada rasa tamak, dan hatinya selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpaling dari segala sesuatu selain Dia. Wahai muridku, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hatimu. Kamu hanya senang bercerita tentang orang-orang syalih dan berangan-angan untuk mendapatkannya. Engkau ibarat orang yang menggenggam air, ketika engkau buka tanganmu tidak ada yang tersisa dari air itu. Celakalah engkau, karena lamunan adalah lembah kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan hanya melamun karena lamunan adalah lembah ketololan. Engkau melakukan amalan orang-orang yang tidak baik, kemudian engkau mengharapkan derajat orang-orang yang baik. Barang siapa yang harapannya lebih besar dari rasa takutnya, maka dia telah berbuat zindik, dan barang siapa yang rasa takutnya lebih besar daripada harapnya, berarti dia telah putus asa. Yang terbaik adalah keseimbangan di antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ditimbang rasa akut dan harap seorang mukmin, maka tentulah akan seimbang. Diriwayatkan dari para ahli sufi, aku bermimpi bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri setelah ia meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu? Dia menjawab, aku meletakkan sebelah kakiku pada syirat, jembatan, sedangkan yang satunya lagi sudah sampai di surga. Salam sejahtera baginya. Dia adalah seorang yang ahli fiqh dan wara, hati-hati, dia mempelajari ilmu sekaligus mengamalkannya. Ia menunaikan apa yang menjadi hak ilmu, yaitu diamalkan sekaligus memberikan hak amal, yaitu keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridaannya, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia telah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia akan binasa dan membinasakan orang lain, dia akan tersesat dan menyesatkan. Keduanya, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, adalah petunjuk. Al-Quran akan membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sunnah akan membawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.